Ibu bapak dan saudara-saudara, nasib manusia tidak akan berubah kalau manusia itu sendiri tidak mengubahnya. Benar, saudara. Jangan harap nasib kita berubah kalau kita sendiri tidak siap dan tidak mau untuk mengubahnya. Ada beberapa faktor mental yang diperlukan sekali, sangat diperlukan. Antara lain 4 faktor mental. Meskipun faktor itu tidak hanya 4. Yang amat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang eksternal, kebutuhan-kebutuhan kita di luar. Saya akan menyinggung ini tidak panjang, karena saya ingin berbicara agak panjang tentang faktor yang ada di dalam diri kita. Kondisi mental yang dibutuhkan untuk sukses di luar antara lain adalah yang pertama, berusahalah saudara bekerja dengan kegembiraan, kepuasan. Kalau saudara mengerjakan segala sesuatu tentunya yang baik, dengan kegembiraan, dengan kepuasan, maka itu adalah etos kerja yang paling sehat. Mengapa ibu bapak dan saudara-saudara? Ada kekeliruan, ada paradigma yang selama ini disimpan, dipegang oleh kebanyakan kita. Kekeliruan paradigma itu adalah puas itu kalau sudah berhasil. Puas itu hanya muncul pada saat kita menikmati hasil akhir. Ibu bapak dan saudara, inilah yang harus diubah. Mengapa saudara tidak merasakan puas di dalam bekerja? Mengapa saudara tidak merasakan gembira pada waktu saudara bekerja? Saudara harus menunggu kepuasan itu nanti kalau sudah berakhir. Ibu bapak dan saudara-saudara, kepuasan yang ditunggu pada saat akhir tidak jarang akan membuahkan kekecewaan. Mengapa saudara tidak bergairah, bergembira pada saat saudara berkiprah dalam bekerja? Apakah bisa, Bante? Bukankah kita kadang-kadang bekerja tidak sesuai dengan bakat kita? Benar, saudara. Tidak semua di antara kita bisa bekerja sesuai dengan bakat kita, tetapi cobalah cari kegairahan, kegembiraan pada saat saudara bekerja. Karena bekerja dengan gembira akan menimbulkan konsentrasi pada pekerjaan itu. Dan itu adalah kunci sukses yang pertama. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya ingin mengelaborasi tentang sikap mental yang kedua. Kegigihan dan keuletan. Ibu bapak dan saudara-saudara, gigih dan ulet adalah sikap kerja yang positif. Orang yang mempunyai kegigihan dan keuletan tidak mudah berhenti. Karena banyak di antara kita yang berhenti. Mengapa berhenti? Pada saat kita melihat hasil yang lambat. Hasil yang lamban membuat kita berhenti. Tidak ada kegigihan, tidak ada keuletan, tidak ada ketahanan mental, ibu bapak dan saudara. Saya ingin mengucapkan kalimat berikut ini agak pelan-pelan. Kegigihan dan keuletan adalah setingkat di atas
bakat. Kegigihan dan keuletan adalah setingkat di atas keterampilan. Kegigihan dan keuletan adalah setingkat bahkan di atas pendidikan. Ibu, bapak, dan saudara, kita semua pernah mendengar nama Thomas Alva Edison. Dia orang yang menemukan bolam listrik. Dia orang yang menemukan gramafon. Dan masih banyak yang lain. Orang akan iri dengan Edison. Dan mengatakan, oh, dia jenius. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi apakah pernyataan Edison sendiri tentang apa yang dia capai? Edison mengatakan, kejeniusan hanyalah 1%. Kejeniusan hanyalah 1%. Dan yang 1% itu adalah inspirasi. 99% adalah keringat. 99% adalah kerja keras. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Demikian juga penemuan-penemuan saya tidak terjadi karena suatu kebetulan. Penemuan itu terjadi karena saya kerjakan. Itulah Edison, ibu, bapak, dan saudara. Ini adalah kunci keberhasilan yang kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan, dan pengumuman ini dibaca oleh semua orang di dunia. Di antara 144 negara, kalau dibuat urutan 144 negara, maka Indonesia adalah negara yang menjadi pilihan dunia. Report ini dimuat di dalam World Investment Report. Laporan arus investasi dan pilihan menanamkan modal di negara-negara di dunia ini. Dari 144 negara, arus investasi yang masuk ke Indonesia, yang memilih Indonesia, Indonesia mendapatkan urutan 139. Kita ini pilihan yang nomor 139, saudara. Dari minat dunia mau menanamkan investasi di Indonesia. Saya kebetulan mencatat Filipina pilihan yang ke-96. Thailand pilihan yang ke-87. Dan Vietnam yang lama perang saudara, yang lama dibombardir oleh Amerika, Vietnam sekarang ini menjadi pilihan dunia, pilihan negara-negara untuk menanamkan investasinya nomor 38. Dan Indonesia mendapatkan pilihan 139. Untuk ini tidak usah tepuk tangan, Bapak dan Saudara. Di laporan itu disebutkan Indonesia sedikit lebih baik dalam hal investasi dunia ini dari negara-negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Suriname. Sedikit lebih baik dari Suriname. Pada tanggal 29 September yang lalu, bersama dengan tokoh-tokoh agama, ada Pak Masdar Mas'ud dari PBNU, ada Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, Ketua Umum Muhammadiyah,
Ada pendeta Nathan dan saya sendiri di Jogja. Kita membuat siaran langsung 1 jam untuk kampanye anti korupsi. Dari situ Ibu Bapak dan Saudara saya baru tahu. Kita ini Indonesia, dan itu harus dibaca kita ini menjadi juara ketiga dalam hal korupsi di dunia. Nanti dulu. Dan di Asia, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, di Asia negara kita ini adalah negara korupsi yang menjadi juara pertama. Di Asia. Saya berpikir apakah kita ini lebih buruk dari Bangladesh? Apakah kita ini lebih buruk dari Pakistan? Sampai Pak Syafi'i Ma'arif mengatakan, saudara tahu, ada olimpiade olahraga, ada olimpiade matematik. Kalau ada olimpiade korupsi mungkin kita menang, saudara. Saya kemudian berpikir, luar biasa buruknya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, apa yang menyebabkan negara kita ini menjadi urutan yang amat rendah? Apa yang menyebabkan kemudian negara kita ini menjadi juara korupsi di Asia? Tidak lain adalah sikap mental. Pada saat seseorang tidak ulet di dalam bekerja, tidak gigih di dalam bekerja, maka orang itu akan mudah tertarik dengan korupsi. Orang itu akan mudah tertarik dengan penyelewengan. Bukan etos kerja yang dia persembahkan, tetapi apa yang bisa saya dapatkan lebih banyak dari majikan saya, dari negara ini, dari company saya. Kegigihan dan keuletan adalah unsur keberhasilan yang tidak bisa ditawar. Faktor yang kedua adalah perhatian. Bekerja dengan tanpa perhatian dan kesungguhan akan memboroskan waktu dan menyia-nyiakan peluang yang membuat kita bisa berhasil. Buyarnya perhatian akan membuat semangat menurun. Banyak orang yang pindah pekerjaan sebelum mampu menyelesaikan pekerjaannya. Karena dia bekerja tanpa kesungguhan, tanpa perhatian. Banyak faktor Ibu Bapak dan Saudara, tapi izinkan saya mengambil hanya 4 faktor. Faktor yang keempat adalah membiasakan di dalam bekerja untuk melakukan penyelidikan dan analisa. Munculnya ide-ide yang baru, munculnya penemuan-penemuan yang baru, sesungguhnya bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang baru, inovasi yang baru, sesungguhnya berada di sekitar kita. Kalau kita menggunakan analisa kita, kita menggunakan kesungguhan kita, kegigihan kita, kemudian kita bergembira di dalam bekerja dan menggunakan otak ini, kita akan menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidak jauh dari kita. Dia berada di sekitar kita. Dia sangat dekat dengan kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, itulah 4 faktor mental yang amat sangat diperlukan untuk keberhasilan eksternal kita. Tetapi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor yang di dalam. Mengapa? Karena faktor di dalam
sangat sering diabaikan. Banyak orang yang mengatakan, Bante, saya berkali-kali mengalami rintangan. Rintangan dalam kehidupan saya merasa tidak sukses. Ibu, bapak, dan saudara, jawabnya sesungguhnya adalah jelas. Mengapa rintangan itu muncul berkali-kali? Karena ibu, bapak, dan saudara belum mampu menguasai diri ibu, bapak, dan saudara sendiri. Ya, Bante, saya ingin bekerja dan ingin mencapai kebahagiaan sebahagia mungkin. Tidak ada rintangan. Benar, saudara. Semua orang menginginkan itu. Tidak hanya saudara sendiri. Saya ingin bahagia sebahagia mungkin. Dan saya tidak ingin hidup saya ada rintangan. Yes. Tetapi tidak mungkin itu terjadi kalau Anda tidak berhasil menguasai diri Anda sendiri. Apa yang Bante maksudkan? Kalau ibu bapak menghadapi elemen-elemen emosi-emosi yang negatif, mampukah ibu bapak menghadapi itu dengan bijak? Anak-anak suatu ketika melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Karyawan kita melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita. Teman-teman baik kita, kolega kita kadang-kadang menusuk kita dari belakang. Bukankah itu hal-hal yang negatif, yang merangsang pikiran negatif kita? Dan tidak jarang saudara menjawab dengan negatif. Kemarahan, kejengkelan, dendam. Pada saat itu saudara tidak sukses. Saudara tidak bahagia. Apalagi kalau yang negatif itu membuat orang lain menderita. Ibu, bapak, dan saudara, ada satu ungkapan yang amat bagus. Saya menemukan ungkapan ini, saya catat ungkapan ini. Marah tetangga tidak membahayakan kita secara langsung. Tetapi murkaan diri sendiri, itulah yang akan melukai kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dari contoh menghadapi situasi yang negatif ini, kedewasaan jiwa, faktor internal, faktor di dalam sangat-sangat perlu. Pada saat saudara tidak mampu menguasai diri saudara, jangan harap ada sukses. Tidak mungkin saudara bahagia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, orang bekerja sekeras-kerasnya, sangat keras untuk meningkatkan kondisi keuangan. Bolehlah Bante? Ya. Mengapa tidak? Orang bekerja sekeras-kerasnya untuk bisa membeli mobil yang bagus, rumah yang memadai. Karena itu adalah ukuran sukses. Saya banyak berbicara dengan saudara-saudara kita, umat Buddha atau umat beragama lain. Dan kadang-kadang saya tidak pernah bertanya saudara beragama apa. Yang datang dari barat dan mereka orang-orang barat.
Ibu, bapak, dan saudara, mereka bercerita. Jaminan sosial di barat biku, Venerable Sir, lebih baik rasanya dari di Asia, dari di Indonesia. Jaminan kesehatan, kesempatan untuk bekerja, kesempatan memiliki rumah yang layak. Mereka yang di barat mempunyai hidup yang layak, jauh dibandingkan dengan mereka yang ada di Asia atau di Indonesia ini. Oh, tentu mereka lebih sukses dan bahagia. Tidak mereka menjawab. Cobalah biku melihat. Mereka yang bunuh diri di barat lebih banyak dari di Asia. Termasuk di Jepang. Para biku meminta relawan-relawan untuk mampu memberikan nasihat-nasihat mereka yang ingin bunuh diri. Di negara yang kesejahteraannya jauh lebih baik dari di Asia pada umumnya. Di barat yang rata-rata jaminan sosial mereka lebih baik. Rumah mereka lebih memadai, pekerjaan mereka lebih memadai. Tetapi mereka tidak sukses. Rata-rata umur manusia lebih rendah di barat, di Amerika, di Eropa. Rata-rata umur kehidupan manusia. Kalau kita membandingkan dengan negara-negara kecil, ibu, bapak, dan saudara, seperti Thailand, seperti Sri Lanka, mereka negara yang dikatakan negara yang developing country, negara yang sedang berkembang, negara yang belum maju. Tetapi umur rata-rata mereka jauh lebih tinggi. Di Sri Lanka, di Burma yang orang mengatakan negara yang miskin itu, yang masih belum maju itu, banyak kita jumpai mereka yang berumur 90 lebih, 100 lebih. Dari cerita ini, dari kisah ini, ibu, bapak, dan saudara, etos modernitas itu sesungguhnya. Kehidupan modern, etos kehidupan modern itu sesungguhnya adalah etos kerakusan dan etos keserakahan. Orang modern tidak bisa melihat ada dimensi lain ke dalam ini yang sesungguhnya menjadi sumber sukses dan bahagia. Kalau memang cerita kemakmuran, kesejahteraan orang barat itu benar, dan itu adalah ukuran sukses, ukuran bahagia, maka logikanya adalah semua orang kaya bahagia. Benarkah saudara? Tidak benar. Tidak benar. Pada saat tidak ada kedewasaan mental. Unsur yang di dalam lebih penting dari unsur eksternal. Karena unsur di dalam itulah yang menentukan kita sukses, kita bahagia atau tidak sama sekali. Marilah kita mengubah paradigma kita. Jangan mengukur sukses dan bahagia hanya tercukupi kebutuhan-kebutuhan eksternal. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan, kendaraan, pendidikan perlu, ya. Tetapi unsur di dalam sangat-sangat perlu. Pada saat saudara tidak bisa membangun yang di dalam, tidak ada sukses bagi saudara, tidak ada bahagia bagi saudara.
kedewasaan emosi, pengendalian diri, dan berusaha untuk melepaskan keserakahan dengan peduli kepada yang lain. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, orang sering mempertentangkan antara susah dengan senang. Kemudian antara yang kecil lawannya adalah yang besar. Antara yang miskin dengan yang kaya. Tidak, saudara. Menurut perspektif Buddhis, diametrikal frontal kemiskinan bukan dengan orang kaya. Kemiskinan berlawanan dengan kerakusan. Pada saat kerakusan menjadi-jadi, meskipun saudara sesungguhnya sudah kaya, saudara masih menjadi orang miskin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya harus mengakhiri uraian ini dengan mengajak, dengan mengingatkan kita semua, saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara. Faktor yang eksternal memang tidak bisa diabaikan. Tetapi faktor internal tidak boleh dilupakan. Pada saat saudara bisa menguasai diri Anda, pada saat saudara bisa mendewasakan emosi Anda, pada saat saudara bisa meningkatkan kualitas yang di dalam ini, itulah sukses. Itulah bahagia. Faktor internal jauh lebih penting dari faktor yang di luar. Karena itu sumber sukses dan sumber bahagia. Memang kita tidak hanya ingin sukses, tapi marilah kita berjuang. Marilah kita membuat perubahan untuk mengubah yang di dalam ini. Kalau saudara ingin sukses, sukses secara utuh. Marilah kita mulai, saudara. Sekarang. Selesai, terima kasih.